Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Doa dan Zikir sebagai Psikoterapi Religius, yang disusun oleh Irma Hajarwati, Vivin Setianingsih, Lafia Nur Ulfa, Tiara Isna Rosidah, Miswatun Hasanah. Tugas ini digunakan untuk memenuhi salah satu mata kuliah psikologi agama yang diampu oleh Bapak Dr. Wahidin MPD. Dan selanjutnya, pengertian zikir. Secara umum, zikrullah adalah perbuatan mengingat Allah. Dalam arti khusus, zikrullah adalah menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya dengan memenuhi tata tertib, metode, rukun, dan syarat sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Zikir dibagi tiga. Yang pertama, zikir atas zatnya, yakni pengucapan La ilaha illallah. Kedua, zikir atas ilmunya, yakni pengucapan Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, zikir atas af'alnya, yaitu pengucapan Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu illa ilmullah, sebanyak kedipan dan nafas makhluk serta seluas ilmu Allah. Zikir kepada Allah bukan hanya semata-mata mengucapkan asma Allah di dalam lisan atau di dalam pikiran dan hati. Akan tetapi, zikir kepada Allah adalah ingat kepada asma, zat, sifat, dan af'alnya. Kemudian, memasrahkan kepadanya hidup dan mati, sehingga tidak ada lagi rasa khawatir, takut maupun gentar dalam menghadapi segala macam mara bahaya dan cobaan. B. Pengertian doa. Doa secara harfiah berarti ibadah, istighosah, memohon bantuan dan pertolongan, permintaan atau permohonan, percakapan, memanggil, memuji. Menurut Al-Isra ayat 110. Adapun pengertian doa secara istilah ialah melahirkan kehinaan dan kerendahan hati serta menyatakan kehajatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah dan faidah doa. Adapun beberapa faidah doa antara lain sebagai berikut: menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarruk, memajukan permohonan. Yang pertama, memilih waktu-waktu yang mulia seperti hari Arafah, bulan Ramadan, dan waktu-waktu yang lain. Kedua, memilih situasi yang dimuliakan seperti pada saat sujud, bertemunya dua pasukan dalam medan jihad, ketika hujan turun, dan masih banyak lagi. Ketiga, menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan dan mengusap dengan kedua tangan wajahnya. Keempat, merendahkan suara ketika berdoa, yaitu dengan nada antara suara yang lirih dan suara yang keras. Selanjutnya, psikoterapi zikir dan doa. Secara bahasa, psikoterapi berasal dari kata psike, yang berarti jelas, mind, jiwa, dan terapi, yang berarti merawat atau mengasuh. Jadi, psikoterapi secara etimologis berarti perawatan terhadap aspek kejiwaan seseorang. Psikoterapi sendiri adalah bentuk khusus dari interaksi antara dua orang, pasien dan terapis, pada mana pasien memulai interaksi karena ia mencari bantuan psikologik dan terapis menyusun interaksi dengan mempergunakan dasar psikologik untuk membantu pasien meningkatkan kemampuan mengendalikan diri dalam kehidupannya dengan mengubah pikiran, perasaan, dan tindakan. Adapun tujuan psikoterapi, yaitu yang pertama, memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar. Yang kedua, mengurangi tekanan emosi dengan memberi kesempatan seseorang untuk mengekspresikan perasaan yang mendalam. Yang ketiga, membantu klien mengembangkan potensinya. Selanjutnya, mengubah kebiasaan, mengubah struktur kognitif individu, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan dengan tepat. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan diri atau insight. Adapun tahap psikoterapi doa, di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap kesadaran sebagai hamba, yang kedua tahap kesadaran akan kekuasaan Allah, yang ketiga tahap komunikasi. Selanjutnya, proses terapi doa. Yang pertama, tumbuhkan niat dalam diri untuk disembuhkan oleh Allah. Yang kedua, rilekskan tubuh, kendorkan dari mulai kaki hingga kepala, jangan ada ketegangan otot. 3. Sadari kesalahan yang dirasakan, amati keluhan itu, ikuti dengan kesadaran bahwa kita lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. 4.
Sadari kebesaran Allah melalui alam ciptaannya. Dia yang memberi hidup dan mati. Dia yang memberi sembuh dan sakit. 5. Mengungkapkan seluruh keluhan yang dirasakan kepada Allah. 6. Mintalah kesembuhan kepada Allah. 7. Tetap rileks dan masih pada posisi memohon kepada Allah. 8. Pasrah kepada Allah sertai dengan keyakinan bahwa Allah menjawab doa yang dipanjatkan. 9. Sembari menunggu jawaban doa, diam namun tetap ingat memohon kepada Allah. Selanjutnya, proses relaksasi zikir untuk mengobati insomnia. Yang pertama, ambil posisi tidur terlentang yang paling nyaman. Pejamkan mata dengan perlahan-lahan, jangan dipaksakan agar otot di sekitar mata tidak tegang. 3. Lemaskan semua otot, mulai dari kaki, betis, paha, dan perut. Gerakkan bahu beberapa kali agar rileks. 4. Bernafas dengan wajar dan ucapkan dalam hati frase yang akan diulang, umpamanya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.